teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin menampilkan video pembelajaran matematika kelas lanjut, yaitu materi tentang bangun datar. Nah, sebelum ke videonya, kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Jody Andre Siregar dengan MPM 2209100090. Saya berperan sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Angelika Eksa Septia Siagian dengan NPM 2209101118. Saya berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Vika Miranda Brutadigan, NPM 22091091, berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Adrian David Ginting, NPM saya 2209100103, berperan sebagai murid. Nah, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Apakah ada yang belum sarapan tadi pagi di rumah? Tidak ada, Pak. Semua makan? Ada, Pak. Karena pembelajaran kita ini berhitung, agak-agak bernalar sedikit. Semua makan? Makan, Pak. Jangan ada yang bohong. Iya, Pak. Oke, kalau memang semua makan, untuk sebelum memulai pembelajaran kita, satu orang dulu pimpin doa. Adrian, waktu kita nak. Oke, kita buka dulu. Sebelum ke pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Adrian, Hadir, Pak. Pika, Hadir, Pak. Angelika, Hadir, Pak. Irfan, Hadir, Pak. Karnaco. Mana orangnya? Tidak datang, Pak. Gak datang atau terlambat? Kita tengok aja nanti. Bapak titipkan dulu di sini. Kalau udah datang nanti Bapak cek. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini yaitu melalui bangun datar. Dan sebelum ke pembelajaran, ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Tentang KPK dan FPB, Pak. Bagus, anak-anak Bapak masih ingat. Sekarang pembelajaran kita yaitu tentang bangun datar. Nah, tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini yaitu supaya anak-anak Bapak mengetahui perbedaan atau jenis-jenis bentuk bangun datar. Ada yang itu persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang sampai ke segenap. Sekarang kita mulai dari persegi ya. Persegi ini yaitu memiliki keempat sisi yang sama panjang. Nah, ini sebagai tanda sama panjang itu Bapak buat garis dua. Berarti sisi ini keempat sisinya memiliki sudut yang sama panjang. Kita mulai dari A, B, C, D. Nah, di persegi panjang ini memiliki total sudut 360 derajat. Yang dimana dari sudut A memiliki 90 derajat, sudut siku-siku yang memiliki sudut 90 derajat. 90, sudut D juga 90, sudut C 90, sudut D juga 90. Nah, total sudutnya 90 dikali 4, totalnya 360 derajat. Sekarang kita ke keliling persegi, yaitu rumus keliling persegi yaitu kita singkat dengan K, sama dengan 4 kali sisi. Nah, kita misalkan sisinya itu 4 cm. Sekarang kita langsung ke soal. Yang ditanya yang pertama yaitu keliling. Keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Kita masukkan ke angka. Kelilingnya sama dengan 4. Sisinya berapa anak-anak? 4 dikali sisi, berarti 4 dikali 4 sama dengan 4 dikali 4 16. Pintar anak Bapak. Inilah keliling persegi. Sampai sini paham? Paham, Pak. Sekarang kita ke luas. Luasnya itu sama dengan sisi kali sisi. Nah, di soal sudah dikasih tahu dengan sisinya berapa anak-anak? 4 cm, Pak. Sisinya 4 cm. Luas sama dengan sisi kali sisi. Kita masukkan ke soal. Yang diketahui panjang sisinya 4 cm dikali 4 cm, maka luas dari persegi tersebut adalah 16 cm kuadrat. Sampai di sini paham?
Nah, sekarang kita masuk ke persegi panjang. Nah, sekarang di persegi panjang ini memiliki dua sisi yang sama panjang, dua pasang sisi yang sama panjang, dan total sudut juga 360 derajat, di mana ini kita mulai dari A, B, C, D. Ini sudut A membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat, B, C, dan D juga seperti itu dan memiliki total sudut 360 derajat. Nah, yang dikatakan dua pasang sisi sejajar yaitu sudut AB dengan sudut CD itu sejajar. Nah, ini sama panjangnya ya anak-anak. Sekarang sudut AD dan sudut BC itu juga sama panjangnya. Itulah jika dikatakan bangun tersebut disebut dengan persegi panjang. Sekarang kita ke mencari keliling. Mencari keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Dan luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, sebagai contoh Bapak ambil sebuah persegi panjang memiliki panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Tentukanlah keliling dan luas persegi panjang tersebut. Langsung kita masukkan ke rumus anak-anak. Rumusnya itu apa anak-anak? 2 panjang. Rumus persegi panjang 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. masukkan 2 kali panjangnya berapa? 8 cm. 2 kali 8 ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 4. 2 kali 8 16. 16 tambah 2 kali 4 8. 16 tambah 8 berapa? 24 cm. Paham? Sekarang kita ke luas. Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Diketahui tadi panjangnya 8 cm, lebarnya 4 cm. 8 dikali 4 cm sama dengan 8 kali 4 32 cm kuadrat. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Sekarang kita ke belah ketupat. Belah ketupat yaitu semua sisinya sama kayak persegi panjang. Tapi belah ketupat mereng. Terbentuk belah ketupat ini sisinya ini sama semua. Ini pun sudutnya ini sudut siku-siku. 90 derajat. 90 totalnya 360 derajat. Nah, rumus mencari keliling siku-siku itu yaitu kelilingnya sama dengan 4 kali sisi dan luasnya sama dengan diagonal 1 tambah diagonal 2 per 2. Nah, diagonal 1 itu di mana anak-anak? Ini dia. Tarik garis. Inilah dia diagonal 1. Tarik garis. Inilah dia diagonal 2. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misalnya nih, sebuah belah ketupat memiliki sisi 4 cm dengan panjang diagonal 1 sama dengan 10 cm dan diagonal 2 sama dengan 10 cm. Tentukanlah keliling dan luas persegi panjang tersebut. Nah, sekarang kita masuk. Pertama, keliling. Keliling tadi dari persegi panjang tersebut adalah 4 kali sisi. 4 dikali sisi. Ini sama dengan sisi kali tambah sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan berapa sisinya tadi anak-anak? 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kita buktikan ya anak-anak, sisi tambah sisi. Berapa tadi sisinya?
4 tambah 4 tambah 4 berapa totalnya anak-anak? 16. Sama? Sama. Sampai sini masih ngerti? Ngerti Pak. Kita lanjut dengan mencari luas. Luasnya tadi luas sama dengan diagonal 1 tambah diagonal 2 per 2 Pak. diagonal satunya berapa anak-anak? 10 cm. 10 cm tambah 10 cm. per 2. Oh, maaf ya anak-anak, di sini diagonal 1 dikali diagonal 2. Bukan ditambah ya. Apa? Per 2 sama dengan 10 kali 10. 100 cm kuadrat per 2 berapa anak-anak? 50 cm. Inilah dia contoh soal mencari Belah. belah ketupat. Sekarang kita ke jajar genjang. Nah, jajar genjang ini sama dengan persegi panjang dan hanya dimiringkan saja. Jajar genjang ini memiliki dua sisi yang sejajar, dua pasang sisi yang sejajar. Yang pertama ini sejajar dengan ini. Sisi ini juga sejajar dengan sisi ini. Dan total sudutnya 360 derajat. Sampai sini paham? Paham Pak. Nah, dalam mencari keliling jajar genjang yaitu 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Dalam mencari luasnya sama dengan alas kali tinggi. Nah, di sini kita buat contoh soal yaitu sebuah jajar genjang yang memiliki dengan panjang AB sama dengan 16 cm dengan panjang BC sama dengan 10 cm. Tentukanlah keliling dan luas persegi panjang tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama yaitu keliling. Rumus kelilingnya apa tadi anak-anak? 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Panjangnya berapa anak-anak? 16 cm. Ditambah 2 dikali 2 kali 16 2 kali 10 32 tambah 20 52 cm. 52 pintar anak-anak bapak. Sampai sini paham? Paham Pak. Sekarang kita mencari luas. Di sini kita diasah untuk mengasah otak. Nah, di sini tadi ada bangun sisi alas. Sekarang kita mencari alas. Tentu alas itu memiliki tinggi. Inilah dia tingginya. (8 cm). Nah, dengan susu tadi sudut sisinya 10 cm. Ini C, ini B, ini A. Nah, di sini kita belum bisa menjawab mencari nilai luas sebelum kita mencari nilai A ini dulu. A kecil. Sekarang kita memakai rumus teorema Pitagoras yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Inilah yang disebut dengan teorema Pitagoras. Nah, untuk menentukan alasnya ini nanti kita biar kita mendapat luas. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. A kuadratnya tadi yang dicari. Berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Sekarang kita masukkan. C kuadratnya berapa anak-anak? Ini dia 10 sama berarti 10 kuadrat dikurang B nya berapa anak-anak? Tinggi 8 kuadrat. Masukkan 10 kuadrat berapa anak-anak? 100 dikurang 8 kuadrat 64 A kuadrat. 100 kurang 64 36. Maka A sama dengan akar dari
maka A sama dengan 6 cm. Maka di sini kita bisa mendapat alasnya, yaitu dengan total keseluruhannya ini dikurangi dengan ini. Dapatlah alasnya sama dengan 16 cm dikurangi berapa tadi? 6 cm. 6 cm. Maka dapatlah alasnya sama dengan 10 10. cm. Sekarang kita masukkan ke angka-angkanya. Luasnya tadi apa anak-anak? Alas kali tinggi. Alas kali sama dengan alasnya berapa? 10. Tingginya 8 cm sama dengan 80 cm kuadrat. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Sekarang kita ke trapesium. Nah, di sini jenis trapesium itu ada 3 ya anak-anak. Ada trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Nah, untuk trapesium siku-siku memiliki sebuah sudut 90 derajat. Inilah yang disebut dengan trapesium siku-siku. 90 derajat. Dan memiliki ini 2 sisi sejajar dan 1 tegak lurus, 1 miring. Dan perbedaannya sama trapesium sama kaki yaitu ini sisi kiri sama sisi kanan sama panjang, sedangkan sisi bawah sama sisi atas beda. Disitulah letak perbedaannya. Ini di sini memiliki sudut siku-siku, di sini kedua sisinya sama panjang. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, di sini inilah kita sebut dengan A, ini B, ini C, ini D. Nah, misalkan nih panjang A sama dengan 10 cm, panjang B sama dengan 8 cm, panjang AB sama dengan 10 cm, BC sama dengan 8 cm, CD sama dengan 6 cm, dan panjang AD sama dengan 5 cm. Tentukanlah kelilingnya. Nah, mencari keliling trapesium itu keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Dan luas trapesium itu sama dengan setengah kali tinggi dikali AB tambah CD. AB tambah CD. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama kita mencari keliling. Keliling. Nah, keliling sama dengan AB Tambah BC tambah CD tambah AD. masukkan angka-angkanya anak-anak. 10 tambah 8 tambah 6 tambah 5 10 tambah 8 18 tambah 6 24 tambah 5, 29 maka dapatlah keliling trapesium tersebut 29 luas. Luasnya sama dengan setengah kali tinggi dikali AB tambah CD. Kita masukkan 1/2. Tingginya berapa anak-anak? Ini dia tinggi 5 cm dikali AB tambah CD. 10 ditambah sama dengan setengah dikali 5. 10 tambah 6 16 dikali 16. Ada yang mati anak-anak? ada Pak sama 16 2 sama 16 ini mati 1, ini mati 8 berarti luasnya sama dengan 40 5 dikali 8 sama dengan 40 cm kuadrat. Paham anak-anak? paham Pak. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan sama Bapak sebelum kita lanjut ke yang bagian berikutnya yaitu segitiga. Paham? Paham Pak. Betul. Betul.
Nah, sekarang kita masuk ke segitiga. Segitiga itu ada beberapa macam. Segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sembarang. Nah, segitiga siku-siku itu atau biasa disebut dengan segitiga sama kaki memiliki sudut 90 derajat. Dan sudut ini sama sudut ini sama. Ini yang tidak sama. Jika dibalikkan itu seperti ini. Siku-siku. Ini alasnya. Inilah yang siku-siku itu. Yang siku-siku tadi. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian segitiga. Segitiga itu dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Nah, yang pertama itu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu memiliki satu buah sudut 90 derajat. Nah, total semua sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Ini 45, ini 45. Nah, inilah contoh gambar segitiga siku-siku. Dan gambar segitiga siku-siku ini jika dibalikkan menjadi gambar seperti ini. Ini menjadi sudut siku-sikunya 90 derajat. Ini yang jadi 45, ini 45. Ini sudut ini sama sudut ini sama. Beda halnya dengan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi dibalikkan pun ke mana itu sisinya tetap sama besarnya. Nah, mau dibalikkan seperti apapun tetap sama sisinya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Beda halnya dengan segitiga sembarang. Semua sisinya ini berbeda, tidak sama. Inilah pembedanya. Ini lebih panjang dari sini, ini lebih panjang dari sini. Tidak sama semua panjang sisinya. Itulah dinamakan segitiga sembarang. Nah, dalam untuk mencari keliling segitiga itu, sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Dan untuk mencari luasnya yaitu alas kali tinggi per 2. Inilah kelilingnya, ininya luasnya. Nah, sekarang kita misalkan ke contoh soal. Sebuah persegi yang memiliki panjang sisi sama dengan segitiga, kita masuk ke contoh soal. Sebuah segitiga sama sisi memiliki panjang sisi sama dengan 10 cm. Dengan tinggi segitiga tersebut sama dengan 8 cm. Tentukanlah keliling segitiga tersebut. Sekarang kita masuk ke keliling. Apa tadi rumus keliling anak-anak? Sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Sisi 1 tambah sisi 2 tambah Sisi 3. masukkan sisi satunya berapa? Sisi 2 sama juga kan? Karena segitiga sama Sisi 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30 cm. Sekarang kita ke luas. Luas sama dengan setengah alas. Alas kali tinggi per, kita masukkan alasnya berapa anak-anak? 10. Ini dia segitiga tadi alasnya. Kalau segitiga sama sisi, alas sama sisi itu sama dengan sama. Nah, alasnya berapa anak-anak? 10. Tingginya 8 per 10 kali 8 80. per 2. 80 bagi 2 berapa anak-anak? 40. Sama dengan 40 cm kuadrat. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, di sini bagian selanjutnya itu dengan layang-layang. Layang-layang itu memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Inilah yang disebut dengan sejajar. Ini sama panjang, yang di atas sama panjang, dan memiliki dua diagonal. Diagonal yang pertama yaitu ini diagonal yang kedua. Nah, dalam mencari keliling layang-layang ini,
kelilingnya sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Dan luasnya ini sama dengan diagonal 1 tambah kali diagonal 2 per 2. Nah, sebagai contoh nih, sebuah layang-layang memiliki sisi panjang sisi sama dengan 10 cm dan panjang lebarnya itu sama dengan 6 cm dengan diagonal 1 sama dengan 12 cm, diagonal 2 sama dengan 9 cm. Tentukanlah keliling dan luas layang-layang tersebut. Langsung masukkan ke rumus anak-anak. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Masukkan 2 kali panjang 2 kali 10 tambah 2 kali 10 berapa anak? Tambah 2 kali 6 2 kali 6 12 Pak. 12. 20 tambah 12 berapa anak-anak? 32 Pak. 32 cm. Sekarang kita ke luas. Luasnya sama dengan apa tadi anak-anak? Yang diagonal 1 dibagi Per 2. diagonal satunya berapa anak-anak? 12 cm 12 kali 9 per 2. ada yang mati anak-anak? Ada Pak. 12. 12 bagi 2 berapa anak-anak? 6. Ini mati 1, ini mati. Ini sama dengan 6 kali 9. Berapa anak-anak? 54 cm kuadrat. Maka dapatlah luas layang-layang tersebut sama dengan 54 cm kuadrat. Nah, sekarang kita segi 6. Segi 6 ini segi dengan sisi yang berurutan. Misalnya nih, sisi ini semuanya ini sama. Segi 5 juga yang berurutan, jumlah sisinya sama dan besar sisinya sama. Dengan mencari keliling segi 6 yaitu sama dengan berapa sisinya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kelilingnya sama dengan 6 kali sisi. Nah, dengan mencari luasnya ini sama dengan 3 per 2 akar 3 dikali sisi kuadrat. Nah, 3 per 2 ini sudah kita tetapkan ya anak-anak. 3 per 2 akar 3 itu hasilnya sama dengan 2,598 dikali sisi kuadrat. Sebagai contoh nih, sebuah segi 6 memiliki sisi sama dengan 5 cm. Tentukanlah keliling dan luas segi 6 tersebut. Sekarang kita ke yang pertama yaitu keliling. Kelilingnya sama dengan 6 dikali, masukkan anak-anak, 6 dikali 5. sisinya berapa anak-anak? 6 dikali sama dengan 30 cm. Dan untuk luasnya yaitu 3 per 2 akar 3 dikali sisi kuadrat. Nah, tadi 3 per 2 akar 3 nya itu sudah kita dapat, yaitu 2,598 dikali 25. 2,598 dikali sisi kuadrat yaitu 5 kuadrat sama dengan 2,598 dikali 25. Berapa hasilnya anak-anak? 64,95. 64,95 cm kuadrat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada Pak. Yang lingkaran itu belum Bapak jelaskan Pak. Belum? Oh, maaf ya, Bapak lupa. Dan ini akan kita pelajari yaitu lingkaran.
lingkaran itu memiliki jumlah sudut 360 derajat. Dan lingkaran itu juga memiliki diameter beserta jari-jari. Nah, ini dia yang dinamakan diameter. Inilah diameter lingkaran. Jari-jari lingkaran itu yaitu setengah dari diameter ini. Inilah R1, inilah R2. Di tengah-tengahnya inilah diameter. Totalnya ini semua. Itulah yang disebut dengan diameter dan juga jari-jari. Nah, untuk mencari keliling lingkaran yaitu 2 kali VR. 2 kali VR, itulah yang disebut dengan keliling. Dan juga untuk mencari luasnya sama dengan V kali R kuadrat. Sebagai contoh nih, sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm. B sama dengan 14 cm. Tentukanlah keliling dan luas lingkaran tersebut. Nah, di sini di rumus dikasih tahu bahwa keliling dan luas lingkaran itu, keliling adalah 2 kali VR, luasnya itu V kali R kuadrat. Nah, sedangkan yang diketahui adalah diameter. Otomatis kita mengubah dulu diameter ini ke R. Berarti seperti ini anak-anak. Diameter sama dengan 2R, 2 kali jari-jari. Diameternya berapa anak-anak? 14. 14 sama dengan 2R. Maka R-nya sama dengan 14. Ini pindah ke sebelah sini. Bagi 2. Maka dapatlah R-nya sama dengan 7. 7 cm. Di sini udah bisa kita kerjakan ya anak-anak. Bisa? Bisa Pak. Kita masukkan ke angka-angkanya. Yang pertama itu mencari keliling. Keliling sama dengan 2 kali VR. Nah, sekarang kita masukkan ke 2 kali V-nya udah ketetapan dengan V-nya sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, yang mana saja ini bisa kita pakai. Jika bilangannya kelipatan 7, kita pakai aja ini 22/7. Nah, jika bilangannya tidak kelipatan 7, kita bisa memakai ini 3,14. Nah, dari soal itu merupakan kelipatan 7 atau tidak? Kelipatan 7 Pak. 7. Nah, berarti kita memakai 22/7. 22 per R-nya berapa anak-anak? 7 Pak. Maka kelilingnya sama dengan 2 dikali, ada yang mati? Ada Pak. 7 dengan 7. 7 dengan 7. Ini mati, ini mati, ini satu, ini satu. Berarti 2 dikali, 22. maka dapatlah kelilingnya sama dengan 44 cm. Nah, sekarang kita mencari Luas. luasnya sama dengan V R kuadrat. Masukkan 22/7 dikali R kuadrat, berarti 7 kuadrat sama dengan 22/7. 7 kali 7 49. 49. Maka dapatlah luasnya sama dengan, ada yang mati? Ada Pak. Mati, ini satu, ini. Maka dapatlah luasnya sama dengan 22 dikali 7. Berapa anak-anak? 7 kali 2 14. simpan 1. 7 kali 2 14. berarti 154. 154 cm kuadrat. Sampai sini paham anak-anak? Paham Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Baiklah, kalau semua paham, Bapak yang bertanya. Sebutkanlah sifat-sifat persegi. Memiliki sisi sama sisi. Rumus mencari persegi. Kalau kelilingnya 4 kali sisi, kalau luasnya sisi kali sisi. Bagus, berarti memperhatikan Bapak mengajar. Untuk fikah, apalah rumus mencari keliling trapesium sama luasnya? Kelilingnya AB tambah BC tambah CD tambah AD. Luasnya 1/2 dikali 7 dikali AB tambah CD.
Bagus. Berarti memperhatikan tadi Bapak pas menerangkan. Untuk Adrian, manalah untuk mencari keliling dan luas persegi panjang? Kelilingnya 2 kali panjang kali tambah 2 kali lebar. Bagus. Luasnya panjang kali lebar. Nah, berarti anak-anak Bapak semua tadi memperhatikan bahwasannya Bapak menerangkan. Nah, untuk tugas di rumah silakan dicatat. Tugas. Buatlah 2 contoh masing-masing. Ini semua yang kita pelajari ini. Carikan luas dan kelilingnya. Tidak boleh sama dengan teman sekelasnya, sekawannya ya. Iya Pak. Kalau ada yang sama, Bapak coret, tidak dapat nilai. Sampai sini paham? Paham Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Oke baik, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pertemuan kita minggu depan yaitu tentang bangun ruang, silakan dipelajari di rumah. Ada yaitu tentang kubus, balok, bola, kerucut. Perbedaannya sama bangun datar ini, Bapak singgung sedikit. Kalau bangun datar ini cuma panjang kali lebar, sedangkan di bangun ruang ada memiliki volume. Nah, seperti kubus, luas. Untuk mencari volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi pangkat 3. Itulah Bapak singgung sedikit. Silakan untuk dipelajari di rumah sembari mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nah, sebelum pulang, satu orang pimpin doa. Angel, buat doa kita nak. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Sekianlah materi kita hari ini anak-anak. Silakan yang mau makan boleh makan dan kita lanjutkan minggu depan. Selamat pagi. Pagi Pak. Demikian video pembelajaran dari kami. Banyak kesalahan yang kami perbuat. Kami harap dimaafkan. Semoga bermanfaat. Akhir kata kami pamit undur diri. Dadah.